dosen dan teman-teman. Pada pagi hari ini, Kamis 3 April 2025, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial, di mana dosen pengampunya itu adalah Dr. Ana Agung Gede Putu Widana Putra, SE MSI AK. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Eka Payani, NIM akhir 063 absen 10, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Niputu Dira Pratnya Safitri dengan akhir NIM 153, nomor absen 22. Perkenalkan, saya Niko Masriwati dengan akhir NIM 175 dengan nomor absen 24. Perkenalkan, saya Naika dengan NIM akhir 183 dan nomor absen 25. Baik, adapun pokok bahasan yang kami akan presentasikan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, konsep diri, kedua, konsep sikap, ketiga, beberapa teori-teori sikap, keempat, motivasi, kelima, teori motivasi awal, keenam, proses teori-teori motivasi, ketujuh, tanggapan sistem terhadap reward, kedelapan, persepsi, kesembilan, nilai, dan kesepuluh adalah kepribadian. Next. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana konsep diri itu adalah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, konsep diri itu adalah cara seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri yang terbentuk dari pengalaman dan bagaimana seseorang memahami dirinya berdasarkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Di mana konsep diri ini tuh penting karena berpengaruh pada cara kita bertindak di masa depan. Misalnya, kalau kita percaya diri, kita lebih berani mencoba hal baru. Yang kedua, itu bagaimana kita menilai diri sendiri. Artinya, jika kita merasa mampu, kita lebih semangat berusaha, tapi kalau merasa kurang, kita bisa jadi ragu-ragu. Di mana konsep diri ini tuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang memiliki konsep diri yang baik, dia lebih percaya diri, lebih mudah beradaptasi, dan lebih sukses dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, kalau konsep dirinya itu negatif, dia bisa merasa minder atau sulit menghadapi tantangan. Sedangkan, konsep sikap itu adalah cara seseorang merespon sesuatu, baik itu tindakan, gagasan, atau situasi tertentu, di mana sikap ini itu bisa positif atau negatif, tergantung pada pengalaman dan pandangan orang tersebut. Nah, ada tiga komponen penting dalam konsep sikap ini. Yang pertama, pemahaman atau cognition, yang dimana artinya apa yang kita ketahui atau pikirkan tentang sesuatu. Kedua, perasaan atau efek atau perasaan atau emosi kita terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu perilaku atau behavior, artinya cara kita bertindak berdasarkan pemahaman dan perasaan tersebut. Nah, para akuntan perilaku harus memahami sikap dalam rangka untuk memahami dan memprediksi perilaku. Terdapat banyak cara bagi para akuntan perilaku untuk menggunakan sikap untuk melakukan riset dalam bidang ini. Next. Nah, cara bagi para akuntan perilaku untuk menggunakan sikap untuk melakukan riset yang pertama, dari kepercayaan. Artinya apa yang kita yakini benar. Misalnya, seseorang percaya bahwa bekerja keras itu membawa kesuksesan. Kedua, pendapat atau opini, di mana pendapat atau opini itu artinya pandangan seseorang tentang suatu hal. Contohnya, seseorang itu berpendapat bahwa makanan sehat itu lebih baik daripada makanan cepat saji. Ketiga, nilai. Nilai itu adalah prinsip atau standar yang dianggap penting dalam hidupnya. Contohnya, seseorang yang memiliki nilai jujur akan selalu berusaha berkata jujur dengan setiap situasi. Yang keempat adalah kebiasaan. Artinya, perilaku yang dilakukan secara otomatis dan berulang tanpa perlu banyak berpikir. Contohnya, misalnya seorang itu terbiasa bangun pagi, akan melakukan setiap hari tanpa perlu memaksakan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi, kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan itu membentuk cara seorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Adapun fungsi sikap, terdapat 4. Yang pertama, pemahaman atau pengetahuan, di mana sikap itu membantu kita memahami situasi atau kejadian baru. Kedua, kebutuhan akan kepuasan, artinya sikap juga
membantu kita untuk memenuhi kebutuhan seperti merasa nyaman atau puas dalam situasi tertentu. Contohnya itu, jika misalnya seseorang merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada, dia akan cenderung mempertahankan sikap tersebut. Gitu. Ketiga, adanya defensive ego, atau sikap itu berfungsi untuk melindungi kita dari kenyataan atau kebenaran yang mungkin tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang tidak suka berperubahan mungkin akan menolak teknologi baru karena merasa terancam, seperti itu. Yang keempat adalah ungkapan nilai, di mana sikap itu memungkinkan kita untuk mengekspresikan nilai-nilai atau prinsip hidup yang kita pegang. Contohnya, seseorang yang memiliki nilai kejujuran akan menunjukkan sikap jujur dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, next. Sikap itu tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, misalnya keluarga, teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu media atau lingkungan sosial. Namun, sikap tidak selalu tetap gitu-gitu aja gitu. Sikap itu bisa berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman, informasi baru atau tekanan sosial. Nah, untuk memahami bagaimana sikap terbentuk dan berubah, ada beberapa teori yang menjelaskan proses ini. Yang pertama, teori perubahan sikap. Artinya, teori perubahan sikap ini membantu kita memahami bagaimana sikap kita itu bisa berubah dan apa pendekatan yang paling efektif untuk mengubah sikap tersebut. Jadi perubahan sikap bisa terjadi baik karena adanya upaya yang disengaja untuk mengubahnya atau karena informasi baru yang masuk dan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Yang kedua, teori penguatan dan tanggapan stimulus. Artinya, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang merespon rangsangan atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Contohnya, jika seseorang mendapatkan hadiah karena mengerjakan tugas dengan baik, maka anak itu akan termotivasi untuk terus mengerjakan tugas tersebut dengan baik di masa depan. Karena tanggapannya itu mendapatkan penguatan berupa hadiah, seperti itu. Ketiga, teori pertimbangan sosial, di mana teori ini itu menjelaskan bagaimana cara mengubah sikap seseorang, tapi perubahan sikap itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara ekstrim. Tapi perubahan sikap harus dilakukan secara perlahan atau secara bertahap. Misalnya, kalau kamu punya teman yang tidak suka makan sayur, terus saya bilang, sayur itu enak dan kamu harus makan banyak sayur setiap hari. Mungkin dia akan menolak mentah-mentah karena itu tuh terlalu ekstrim atau bertentangan dengan keyakinannya. Namun jika saya mengatakan bahwa coba deh makan sayur yang ini, rasanya lumayan enak kok dan bagus buat kesehatan, maka kemungkinan dia akan lebih terbuka untuk mencobanya, seperti itu. Yang keempat yaitu teori konsistensi dan teori perselisihan, di mana teori ini tuh menjelaskan bagaimana orang ingin sikap dan perilaku mereka itu selaras atau konsisten. Nah, perselisihan itu terjadi ketika seseorang menghadapi dua hal yang bertentangan dan hal itu tuh membuatnya merasa tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan itu, mereka akan berusaha mencari cara untuk menghilangkan konflik tersebut. Yang kelima itu teori mengenai disonansi kognitif, atau di mana teori itu menjelaskan bahwa perilaku tidak sesuai dengan sikapnya, di mana manusia tidak akan nyaman, yang disebut dengan disonansi gitu. Nah, mereka akan mengubah sikap atau perilakunya agar selaras dan menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut, di mana teori ini tuh bisa membantu memahami mengapa seseorang bisa mengubah sikapnya dalam situasi tertentu. Contoh paling sederhananya itu di mana ketika seorang karyawan percaya bahwa kejujuran itu penting, tapi suatu hari ia diminta bosnya untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Maka agar tidak merasa dia bersalah, dia akan mengubah sikap atau mengubah perilaku, di mana mengubah sikapnya itu adalah meyakinkan dirinya bahwa memalsukan laporan itu wajar dalam bisnis. Kalau mengubah perilakunya, mungkin dia akan menolak memalsukan laporan tersebut meskipun risikonya tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi disonansi itu adalah yang pertama, seberapa penting konflik itu, kedua, seberapa besar pengaruhnya, ketiga, adanya imbalan, seperti itu. Yang terakhir itu yang keenam, teori persepsi
persepsi diri, di mana teori itu mengatakan bahwa seseorang tidak selalu tahu dengan pasti apa sikapnya sendiri sampai dia melihat perilakunya sendiri. Atau dengan kata lainnya itu adalah orang itu mengetahui sikapnya dengan mengamati perilakunya sendiri. Contohnya, jika seseorang jarang tersenyum, dia mungkin menyimpulkan bahwa dirinya adalah orang yang serius. Seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan materi terkait motivasi. Nah, motivasi sendiri itu merupakan proses memulai kesadaran dan tindakan dengan maksud tertentu. Motivasi itu merupakan kunci untuk memulai, menjalankan, memelihara, dan juga mengarahkan perilaku dari seorang individu. Nah, manajer dan akuntan itu harus memotivasi orang-orang pada level ini pada kinerja yang diharapkan agar tujuan organisasi nantinya dapat tercapai. Motivasi sendiri itu juga merupakan suatu konsep yang penting untuk membahas masalah perilaku karena efektivitas organisasi ini bergantung pada individu yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan untuk mereka melakukannya. Nah, para akuntan dan manajer itu harus memotivasi karyawan pada level pekerjaan yang diharapkan agar nantinya perusahaan itu dapat mencapai tujuannya dengan baik. Motif sendiri itu merupakan faktor tunggal yang menumbuhkan proses motivasi, di mana motivasi ini bersifat personal dan dipengaruhi oleh kebutuhan serta harapan. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait teori motivasi awal. Nah, umumnya terdapat 3 teori motivasi awal. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Nah, teori ini itu diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 dan menjadi salah satu teori motivasi yang paling dikenal. Maslow sendiri mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu tersusun dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramida seperti pada gambar. Di mana kebutuhan pertama yang paling bawah yaitu kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, serta pakaian. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan keamanan atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis itu terpenuhi, individu itu akan mencari rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik serta emosional dari kebutuhan keamanan ini. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau social needs atau dikenal juga dengan istilah love needs. Kebutuhan ini tuh meliputi hubungan sosial, kasih sayang, dan penerimaan dari orang lain. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Pada tingkat ini, individu itu mencari pengakuan dan penghormatan dari orang lain serta mereka itu ingin merasa dihargai. Lalu yang kelima, yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Nah, tingkat tertinggi dalam hierarki ini itu mencakup keinginan untuk mencapai potensi penuh seseorang dan melakukan hal-hal yang dianggap berarti. Yang kedua yaitu teori X dan Y. Nah, Douglas itu mengembangkan 2 pandangan berbeda motivasi karyawan dalam teorinya yang dikenal dengan teori X dan Y. Teori X sendiri itu mengasumsikan bahwa karyawan cenderung malas dan tidak suka bekerja. Oleh karena itu, mereka itu perlu diawasi secara ketat dan diberikan insentif untuk bekerja. Nah, pada teori X ini, manajer berasumsi bahwa karyawan itu tidak menyukai pekerjaan mereka. Karyawan itu harus dipaksa, diawasi, karyawan itu juga sering menghindari tanggung jawab, serta karyawan itu menunjukkan ambisi yang rendah, sehingga teori X ini lebih mengarah kepada teori yang negatif. Lalu yang kedua yaitu teori Y yang menganggap bahwa karyawan ini memiliki motivasi intrinsik untuk bekerja dengan baik jika mereka diberikan lingkungan kerja yang mendukung. Mereka ini ingin berkontribusi dan mengambil tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Nah, pada teori Y, manajer itu berasumsi bahwa karyawan memandang kerja sebagai kegiatan yang alamiah, serta karyawan itu mampu mengambil keputusan yang inovatif, sehingga teori Y ini bersifat positif. Lalu yang ketiga yaitu teori 2 faktor.
Nah, Frederick itu mengemukakan teori motivasi Hijin yang membedakan antara faktor-faktor yang memotivasi atau motivator dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan atau Hijin. Yang pertama yaitu faktor motivator itu terdiri dari pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Faktor-faktor ini nantinya akan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu faktor hijin yang terdiri dari gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan rekan kerja. Nah, meskipun faktor-faktor ini itu tidak meningkatkan kepuasan kerja secara langsung, ketidakpuasannya itu dapat menyebabkan demotivasi bagi karyawan. Materi selanjutnya yaitu terkait proses teori-teori motivasi. Nah, terdapat 7 proses teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori ERG. Nah, teori ERG ini dikembangkan oleh Clayton Paul Alderfer yang merupakan sebuah model motivasi yang menyederhanakan dan memperbaiki teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow tadi. Di mana yang pertama, eksistensi ini mencakup semua kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisik dan material, seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan. Kedua, yaitu keterhubungan yang berhubungan dengan interaksi sosial dan hubungan antar pribadi. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain serta mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat lain. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan aktualisasi potensi diri. Ini itu meliputi keinginan untuk belajar, berkembang, dan mencapai prestasi pribadi. Yang kedua yaitu teori kebutuhan, di mana teori kebutuhan ini itu merupakan konsep yang menjelaskan motivasi manusia berdasarkan pemenuhan berbagai jenis kebutuhan. Jadi terdapat 3 jenis kebutuhan motivasi utama. Yang pertama yaitu need of achievement, yang merupakan dorongan untuk unggul, dorongan untuk berprestasi, dan berupaya keras untuk meraih sukses. Kedua yaitu need of power, yang merupakan kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu need of affiliation, yang merupakan kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain secara harmonis. Lalu yang ketiga yaitu teori evaluasi kognitif, di mana teori evaluasi kognitif ini merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor kognitif itu mempengaruhi motivasi dan perilaku individu, terutama dalam konteks pengambilan keputusan. Teori ini menyatakan bahwa penghargaan eksternal seperti pujian atau imbalan itu nantinya akan dapat mempengaruhi motivasi individu. Namun jika penghargaan tersebut diberikan untuk perilaku yang sebelumnya sudah memuaskan secara intrinsik, nantinya hal ini itu akan dapat mengurangi motivasi intrinsik individu tersebut. Yang keempat yaitu teori penetapan sasaran atau goal setting theory. Teori penetapan sasaran ini merupakan pendekatan psikologis yang menjelaskan bagaimana penetapan tujuan yang jelas dan spesifik itu dapat meningkatkan motivasi dan kerja atau kinerja dari individu. Teori ini itu dipengaruhi oleh komitmen dari individu, kejelasan dari tujuan, serta umpan balik. Yang kelima yaitu teori hanyut dan motivasi intrinsik. Teori hanyut ini merupakan konsep yang menjelaskan pengalaman optimal yang dialami seseorang ketika terlibat sepenuhnya dalam suatu aktivitas. Nah, pengalaman hanyut sendiri itu terjadi ketika seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam suatu aktivitas, sehingga mereka itu nantinya akan kehilangan kesadaran akan waktu dan lingkungan yang ada di sekitar. Hal ini itu biasanya terjadi ketika tantangan dari tugas seimbang dengan keterampilan yang dimiliki oleh si individu. Lalu motivasi intrinsik ini berperan penting dalam menciptakan pengalaman hanyut. Nah, ketika individu melakukan aktivitas karena minat atau kepuasan pribadi, mereka itu mungkin akan lebih mudah untuk mencapai keadaan hanyut ini.
Lalu yang keenam yaitu teori kesetaraan. Nah, teori kesetaraan ini merupakan konsep yang menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan kesempatan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan seperti jenis kelamin, ras, ataupun status sosial yang mereka miliki. Teori ini itu sering digunakan dalam konteks gender, sosial, dan ekonomi untuk mendorong keadilan dan mengurangi diskriminasi. Implementasi teori kesetaraan ini itu dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, termasuk pengurangan terhadap konflik sosial, peningkatan kesejahteraan, dan harmoni sosial. Lalu yang terakhir, yaitu teori pengharapan. Teori pengharapan ini merupakan model motivasi yang menjelaskan bagaimana individu itu dapat membuat keputusan untuk berperilaku dengan cara tertentu berdasarkan harapan mereka terhadap hasil dari perilaku tersebut. Nah, teori ini itu menyoroti hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil serta bagaimana harapan itu mempengaruhi motivasi dari individu. Teori pengharapan ini banyak diterapkan dalam konteks manajemen dan sumber daya manusia karena teori pengharapan itu dapat menetapkan tujuan yang jelas serta menantang dan juga dapat memberikan umpan balik secara teratur tentang kinerja dari si individu tersebut. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi yaitu mengenai tanggapan terhadap sistem reward. Nah, dalam teori motivasi dijelaskan bahwa kebutuhan yang dimiliki setiap individu itu akan mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Di sisi lain, teori penetapan tujuan dan pengharapan menggambarkan proses individu yang melakukan sesuatu itu akan menerima reward sesuai dengan yang diinginkan yang didasarkan atas perilaku mereka. Nah, di sini ada 3 teori yang mengharuskan seseorang itu mempertimbangkan setiap individu menerima reward. Yang pertama, teori ekuitas. John Stacey Adams mengemukakan teori ekuitas mengenai motivasi kerja. Nah, ketika seseorang merasa diperlakukan secara adil, maka mereka cenderung akan termotivasi. Sebaliknya, ketika mereka diperlakukan tidak adil, maka mereka cenderung akan demotivasi. Sehingga inti dari teori ekuitas ini adalah bagaimana mengukur rasa keadilan. Teori ekuitas Adams ini menjadikan model motivasi yang lebih kompleks dan canggih dibandingkan dengan sekedar melalui upaya seperti input dan reward atau output. Kemudian teori kedua yaitu teori ekuitas di tempat kerja. Teori ekuitas menunjukkan bahwa banyak karyawan itu motivasinya dipengaruhi secara signifikan oleh reward relatif, seperti reward absolut. Yang ketiga, teori evaluasi kognitif, di mana istilah kognisi itu digunakan untuk menunjukkan adanya proses mental dalam diri seseorang sebelum melakukan tindakan. Teori kognisi kontemporer memandang manusia itu sebagai agen yang aktif menerima, menggunakan, memanipulasi, dan mengalihkan informasi. Manusia secara aktif berpikir, membuat rencana, memecahkan masalah, dan memproses informasi dengan cara tertentu melalui struktur kognitifnya yang berperan sebagai kerangka yang menginterpretasikan pengalaman sosial yang dimiliki seseorang. Nah, sehingga struktur kognisi ini lebih membantu kita itu dalam mencapai keterpaduan dengan lingkungan dan membantu kita menyusun realitas sosial. Next slide. Kita akan membahas mengenai reward extrinsic versus intrinsic. Teori motivasi itu umumnya mengasumsikan bahwa motivasi intrinsik itu disebabkan oleh motivator ekstrinsik. Teori ini berpendapat bahwa ketika seseorang itu diberikan reward ekstrinsik untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah menarik baginya, maka motivasi intrinsiknya itu dapat berkurang. Nah, dalam konteks organisasi, ketika perusahaan terlalu mengandalkan insentif seperti bonus atau penghargaan untuk memotivasi karyawan, maka akan ada risiko bahwa karyawan itu akan kehilangan ketertarikan intrinsik terhadap pekerjaannya dan hanya akan bekerja demi imbalan, bukan karena menikmati tugasnya sendiri. Yang kedua,
meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, Thomas mengidentifikasi ada 4 kunci reward yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik seseorang. Yang pertama, rasa memilih, di mana ketika seseorang diberikan kesempatan memilih apa yang akan mereka lakukan dan menyelesaikannya dengan pemikiran sendiri, itu akan meningkatkan motivasi seseorang. Yang kedua, rasa kompetensi. Seseorang itu akan lebih termotivasi ketika ia merasa mampu dan puas setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, rasa penuh arti. Motivasi akan meningkat ketika seseorang itu merasa bahwa pekerjaannya itu memiliki nilai atau manfaat yang penting bagi orang-orang banyak, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain juga. Kemudian yang terakhir, rasa maju. Nah, seseorang itu akan tetap termotivasi jika mereka itu merasa ada kemajuan dalam tugas yang dikerjakan, baik dari segi keterampilan, pencapaian, maupun hasil kerja. Next slide. Materi selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi merupakan bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan juga manusia. Secara formal, persepsi ini berarti sebuah proses seseorang ketika ia memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang penuh arti. Nah, persepsi setiap individu itu mengenai suatu objek atau peristiwa itu sangat bergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang atau aspek kognitif dan juga faktor dunia luar atau aspek stimulus sosial. Stephen Robbins dan Timothy Judge itu menyatakan bahwa persepsi setiap individu sangat mungkin berbeda dengan persepsi individu yang lainnya. Mereka mengungkapkan ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor situasi. Itu ada waktu, keadaan tempat kerja, lingkungan, dan keadaan sosial. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan kita itu sangat mempengaruhi pengamatan kita. Tuntunan yang berbeda dari situasi yang berlainan itu memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari situasi yang berbeda. Kemudian faktor kedua yaitu pemersepsi, di mana ini terdapat sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan harapan. Ketika pemersepsi melihat suatu target dan mencoba untuk menginterpretasikannya, interpretasi ini akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pemersepsi, seperti motif, pengalaman, kepentingan, dan lainnya. Persepsi ini akan memberikan makna stimuli karena persepsi mengenai objek atau peristiwa itu tuh tergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu. Maka persepsi ini sangat subjektif dan situasional. Yang ketiga itu target. Karakteristik target itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dipersepsikan. Karena target tidak tampak dari hubungan dari target terhadap latar belakang itu mempengaruhi persepsi. Nah, objek yang dekat itu cenderung dipersepsikan sama dibandingkan dengan objek yang jauh. Next slide. Kemudian kita akan membahas mengenai rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, sedangkan kecenderungan individu itu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pengalaman, dan harapan. Perbedaan persepsi antara orang-orang karena perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi dan terutama disebabkan oleh kecenderungan individu. Status emosional seseorang itu dapat mempengaruhi persepsi melalui apakah seseorang itu dapat merasakan kenikmatan dan keselamatan atau justru tidak. Kemudian pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Pilihan untuk merasakan sesuatu secara khas itu bergantung pada rangsangan yang dialami, harapan, dan juga alasan seseorang. Orang itu cenderung melihat dan merasakan apa yang mereka harapkan atau butuhkan. Mereka juga menyaring informasi agar sesuai dengan keyakinan mereka dan juga mengisi kekosongan saat informasi tidak lengkap. Persepsi itu bisa keliru karena berbagai faktor, namun orang-orang juga sering mempertahankan persepsi mereka sekalipun
ada bukti yang bertentangan dengan persepsi mereka karena mereka ini tidak ingin merasa salah. Next slide. Next slide. Kemudian keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Pengetahuan persepsi itu itu dapat diterapkan di banyak aktivitas organisasi. Misalnya dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang itu mungkin dipengaruhi oleh persepsi penilaian. Kesalahan atau bias penilaian itu mungkin saja diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba menakut-nakuti sehingga klien itu merasa tidak puas dan meninggalkan perusahaan. Oleh karenanya, penilai itu perlu menggali perasaan mereka terhadap bawahannya. Karena bawahan tentu, mohon maaf, saya izin melanjutkan karena penyelia itu perlu mengenali perasaan mereka terhadap bawahannya karena bawahan tentu akan dapat mempengaruhi persepsi mereka serta penyelia perlu mewaspadai sumber penyimpangan persepsi. Nah, kesalahan persepsi ini dapat mendorong ke arah ketegangan hubungan pribadi antar karyawan. Nah, ketika terjadi ketegangan, seorang penyelia itu harus menentukan penyebab terjadinya peristiwa bisnis yang dipandang berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Kemudian keterkaitan persepsi bagi para manajer. Para manajer itu dapat menerapkan pengetahuan persepsi di banyak aktivitas organisasi juga, sama seperti keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Nah, dalam pengambilan keputusan karyawan, manajer itu harus sensitif terhadap kemungkinan keputusan mereka bias dalam hubungannya dengan kesan pertama. Setiap keputusan manajer dipengaruhi oleh risiko yang mereka rasakan dan tingkat toleransi risiko mereka. Nah, orang-orang yang risiko tinggi cenderung untuk membatasi kategori, dan mereka yang memersepsikan risiko rendah cenderung menjadi orang yang berkarakter luas. Next slide. Dan yang terakhir itu persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Persepsi manusia terhadap orang lain berbeda dari persepsi manusia terhadap objek mati karena manusia itu menarik kesimpulan mengenai tindakan orang lain. Nah, hal ini dikaitkan dengan teori atribusi di mana merupakan penjelasan dari cara-cara manusia menilai orang itu secara berlain-lainan. Pada dasarnya, teori ini tuh menyarankan jika seseorang mengamati perilaku individu, orang tersebut berusaha menentukan perilaku itu disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Namun penentuan ini sangat sebagian besar bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama itu kekhususan atau ketersendirian. Ini merujuk pada apakah seorang individu itu memperlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Yang kedua, konsensus, di mana ketika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa itu bereaksi dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, konsistensi. Ini merujuk pada tindakan seseorang ketika memberikan reaksi terhadap sesuatu yang sama dari waktu ke waktu. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya yaitu nilai. Nah, teman-teman mungkin akrab dengan nilai, bisa jadi nilai di kelas atau nilai lainnya. Tapi di sini kita akan membahas mengenai nilai yang dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan juga lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Jadi intinya itu nilai itu adalah paduan yang menentukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih baik daripada pilihan lainnya. Nah, adapun
nilai itu memiliki atribut, ada 5 atribut. Yang pertama itu adalah nilai dipelajari dari masyarakat sehingga nilai merupakan bagian dari masyarakat. Nah, lalu yang kedua itu adalah nilai ditransfer dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Yang ketiga, sebuah sistem nilai itu dimanifestasikan oleh seperangkat norma yang mengatur perilaku. Yang keempat, nilai bersifat stabil dan juga dinamis dan evolusinya ditandai dengan siklus yang panjang. Lalu yang kelima adalah nilai juga dimiliki oleh individu dari kelompok sosial yang sama. Nah, jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya atau dipercayainya. Lalu next slide. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari nilai itu sendiri. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama, nilai itu mempunyai sifat yang bertahan. Nah, nilai itu merupakan suatu kebudayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi kenapa sih nilai itu dikatakan sebagai mempunyai sifat yang bertahan? Karena nilai itu merupakan milik pribadi seseorang dan juga bertahan di dalam dirinya yang proses terbentuknya itu melalui waktu yang lama. Lalu yang kedua itu adalah nilai sebagai keyakinan. Nah, nilai sebagai keyakinan itu dibagi menjadi 3 macam lagi. Yang pertama ada keyakinan deskriptif atau eksistensial. Yang kedua ada evaluatif, itu adalah menilai benar atau salah, baik atau buruk. Dan juga perspektif, itu artinya nilai yang menyuruh atau menganjurkan sesuatu, dan juga atau proskriptif, yaitu nilai yang melarang sesuatu. Nah, lalu sifat yang ketiga itu adalah nilai sebagai alat atau instrumental dan juga sebagai tujuan akhir atau terminal. Nah, nilai sebagai alat itu bersifat sebagai nilai moral dan juga nilai kompetensi. Nah, nilai moral itu merupakan tingkah laku yang berkaitan dengan hati nurani. Misalnya jika kita ingin kita melanggar suatu norma atau aturan tertentu, kita merasa bersalah karena telah melanggar hal tersebut. Nah, sedangkan nilai kompetensi itu adalah nilai instrumental yang berfokus pada sifat personalnya itu, sehingga seseorang itu akan bertingkah laku lebih kompeten. Nah, lalu nilai sebagai tujuan akhir itu memiliki 2 macam karakter juga, yang bersifat personal dan juga bersifat sosial. Nah, bersifat personal apabila dipusatkan pada diri sendiri, sedangkan nilai bersifat sosial itu nilai yang tersebut dipusatkan pada masyarakat. Nah, lalu ada sifat nilai bersifat eksplisit dan juga implisit. Nah, nilai merupakan potensi yang dimiliki setiap individu. Nah, ada beberapa individu yang juga memperlihatkan nilai yang dia anut atau percayai itu melalui tindakannya dia. Nah, ada beberapa individu nilainya itu disimpan dalam dirinya dia aja. Nah, kalau misalnya terlihat itu disebut dengan eksplisit, kalau misalnya tidak lihat itu adalah implisit. Lalu yang membahas selanjutnya itu adalah fungsi nilai. Nah, fungsi nilai sama ada 4 juga. Yang pertama, nilai sebagai standar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu membawa individu untuk mengambil posisi khusus dalam masalah sosial, mempengaruhi individu dalam masalah ideologi, politik atau agama, dan menilai dan mengadili. Nah, seperti misalnya di pemilu kemarin itu kan pilihan orang itu mencerminkan nilai-nilai atau kepercayaan yang dia anut. Lalu yang fungsi kedua itu adalah fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Nah, ini jelas ya, nilai itu dapat digunakan sebagai kerangka umum atau dasar dalam penyelesaian konflik dan juga pengambilan keputusan. Lalu fungsi yang ketiga itu adalah nilai sebagai motivasi. Artinya nilai-nilai yang kita pegang itu bisa jadi penyemangat buat untuk bertindak untuk mencapai sesuatu atau sebagai pendorong. Lalu fungsi yang terakhir itu adalah sebagai ego defensif. Artinya nilai bisa jadi tameng dengan membentuk rasionalisasi buat untuk melindungi diri kita sendiri dari rasa takut, cemas, atau hal yang bikin kita nggak nyaman. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai survei nilai Rorschach. Nah, ini merupakan teori tentang nilai yang dikembangkan oleh Milton Rorschach, seorang psikologi sosial. Nah, di mana dalam survei ini si Rorschach itu menciptakan Behavior System Theory atau BST.
Nah, itu terdiri dari dua perangkat nilai, yaitu nilai terminal dan juga nilai instrumental. Nah, nilai terminal itu merupakan nilai yang berkaitan dengan tujuan hidup atau keadaan akhir yang diinginkan oleh seseorang, seperti bebas, kebahagiaan, kesenangan, dan juga keselamatan. Nah, sedangkan nilai yang lain itu adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini merupakan nilai yang berkaitan dengan cara atau perilaku yang dianggap baik untuk mencapai tujuan hidup. Nah, itu seperti ambisi, berani, jujur, imajinatif, dan juga intelektual. Lalu ini ada nilai dan juga dilema etika. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, akuntan itu dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kembali kepercayaannya dengan memperkuat disiplin, meningkatkan standar etika, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga masyarakat. Nah, kepercayaan publik ini itu menjadi inti dari profesi ini. Nah, karena akuntan itu kan dia itu kuncinya itu adalah kepercayaan. Nah, jika tanpa itu si akuntan itu akan sulit untuk bertahan. Nah, untuk mengatasi dilema ini dengan menyimbangkan kesempatan dan juga standar etika serta mendeteksi perilaku yang merusak kepercayaan. Nah, selain itu juga pendekatan spiritualisme dan juga nilai-nilai agama itu juga dapat membantu mengatasi dampak individualisme dalam profesi. Nah, si organisasi profesi akuntan ini juga harus tegas terhadap anggota yang melanggar kode etik demi menjaga integritas dan juga kualitas profesi akuntan. Next slide. Nah, lalu selanjutnya itu adalah nilai-nilai sepanjang budaya atau lintas negara. Nah, studi Global itu mengingatkan kita bahwa tidak semua teori, PO, atau konsep secara universal yang kita bahas dari tadi itu dapat diterapkan untuk mengendalikan orang seluruh dunia. Karena setiap orang di seluruh dunia itu kan juga mempunyai nilai dan juga kepercayaan yang dia anut itu berbeda-beda. Nah, khususnya dalam negara di mana nilai-nilai kerja itu dipertimbangkan berbeda. Seperti di seluruh Indonesia itu kan misalnya setiap daerah itu nilai-nilai dan juga kebudayaan itu berbeda gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah nilai-nilai kerja di Indonesia. Nah, studi menunjukkan bahwa jika nilai pribadi seorang itu berjalan dengan nilai organisasi hasilnya positif. Misalnya jika kita nilai organisasi dan juga nilai yang kita pegang itu sejalan, jadi orang itu akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Tapi kan di suatu organisasi itu kan terdiri dari banyak orang. Nah, tentu nilai individu itu akan berbeda di setiap organisasi, jadi di setiap orang. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan ini, yaitu adalah perbedaan budaya dan juga perbedaan generasi. Nah, kedua faktor ini tuh mempengaruhi terhadap dinamika kerja, khususnya di Indonesia yang sifatnya itu plural atau beraneka ragam. Nah, keanekaragaman itu berbagai gagasan nilai yang berbeda, tapi itu tuh keberagaman itu bisa dijadikan untuk saling menguatkan di nilai organisasi tersebut, sehingga kita bisa memperluas wawasan dan juga belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Next slide. Lalu di sini ada materi yang terakhir, itu adalah tentang kepribadian. Nah, kepribadian itu merupakan bagian dari karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Nah, di kepribadian orang dewasa itu ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama itu adalah keturunan. Nah, pendekatan keturunan berargumentasi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang individu itu adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. Jadi itu adalah turunan dari orang tuanya. Lalu yang faktor kedua itu adalah lingkungan. Nah, faktor ini tuh merupakan faktor yang paling mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu seperti budaya, norma yang berlaku di sekitar lingkungannya, dan juga pengaruh yang alami, dan seperti pergaulan juga itu berpengaruh terhadap kepribadiannya dia.
Lalu yang terakhir adalah situasi. Nah, kepribadian seseorang itu bisa berubah jika terjadi perubahan situasi yang drastis. Misalnya seperti kehilangan seseorang yang dia cintai itu bisa mengubah kepribadian seseorang. Next slide. Nah, lalu ada jenis indikator kepribadian Myers-Briggs. Itu seperti mungkin teman-teman tidak asing dengan ini, seperti 16 kepribadian, tes 16 kepribadian. Itu kan ada empat unsur atau 4 dimensi utama. Yang pertama adalah ekstrovert dan juga introvert. Nah, itu tuh ekstrovert dan introvert itu mengartikan bagaimana cara seseorang itu untuk mendapatkan energi. Lalu yang kedua adalah sensing dan juga intuition. Itu adalah menggambarkan bagaimana cara seseorang untuk memproses informasi. Nah, lalu yang ketiga adalah thinking and feeling. Itu adalah bagaimana cara seseorang itu untuk mengambil keputusannya, apakah dia lebih cenderung kepada logika atau perasaannya dia. Lalu ada judging and perceiving. Itu adalah bagaimana cara seseorang itu untuk menghadapi dunia. Kalau judging itu terstruktur dan juga suka berencana, sedangkan perceiving itu adalah fleksibel dan juga spontan. Next slide. Slide sebelumnya. Nah, lalu ada atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku. Ini ada 6. Yang pertama adalah locus of control. Nah, itu mengacu pada sejauh mana seseorang itu percaya bahwa mereka memiliki kendali atas hidupnya mereka. Nah, orang-orang ini merasa bahwa keberhasilan atau kegagalan merupakan hasil tindakan mereka sendiri. Nah, sedangkan external locus of control itu cenderung mengaitkan hasil dengan faktor eksternal seperti nasib atau keberuntungan. Lalu ada Machiavellism. Itu merupakan sifat kepribadian ditandai dengan manipulasi intrapersonal untuk tujuan pribadi. Nah, orang dengan sifat ini itu sering menggunakan taktik seperti kebohongan, kelicikan, dan juga kontrol emosional untuk mendapatkan keuntungan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah harga diri. Nah, penilaian seseorang terhadap nilai atau kelayakan dirinya sendiri. Nah, individu dengan harga diri tinggi itu cenderung lebih percaya diri dan memiliki motivasi kuat dan mampu bertahan dengan baik, sedangkan untuk orang yang memiliki harga diri rendah itu sebaliknya. Itu. Lalu yang keempat adalah pemantauan diri. Nah, pemantauan diri itu merupakan kemampuan individu untuk mengawasi dan juga mengontrol cara mereka menampilkan diri di berbagai situasi sosial, atau pintar untuk menempatkan diri istilahnya. Nah, orang dengan pemantauan diri tinggi itu cenderung lebih fleksibel dalam menyesuaikan perilaku mereka di lingkungan yang berbeda. Lalu yang kelima itu adalah pengambilan resiko. Nah, itu merupakan kecenderungan seseorang untuk membuat keputusan yang melibatkan kemungkinan kerugian atau bahaya demi potensial keuntungan. Lalu yang terakhir itu adalah kepribadian proaktif. Itu mencerminkan kecenderungan seseorang untuk mengambil inisiatif, mencari peluang, dan juga bertindak untuk mengubah lingkungan mereka. Next slide. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang emosi. Nah, semua orang di dunia ini memiliki emosi, kecuali kalau dia memiliki gangguan jiwa. Nah, emosi itu merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Nah, beberapa hal mengenai emosi dalam organisasi yang perlu diperjelas adalah emosi itu merupakan sesuatu yang tak terpisah dari proses pemaknaan dalam keorganisasian. Nah, terdapat dua paradigma emosi. Yang pertama adalah pendekatan tradisional dan yang kedua adalah pendekatan alternatif. Nah, pendekatan tradisional itu yang pertama tuh menganggap emosi sebagai gangguan yang harus dikendalikan. Lalu yang kedua adalah fokus pada kontrol emosi negatif. Yang ketiga adalah emosi dipandang sebagai sesuatu yang individual dan terpisah dari organisasi. Lalu ada pendekatan alternatif, itu terdiri dari yang pertama tuh menganggap emosi sebagai bagian penting dari perubahan organisasi. Yang kedua, fokus pada pemanfaatan emosi positif untuk mendukung perubahan. Yang ketiga, emosi dilihat sebagai sesuatu yang berhubungan dengan konteks sosial dan juga organisasi. Nah, emosi itu merupakan pendorong perilaku dalam organisasi untuk membantu fleksibilitas, adaptasi, dan juga kerjasama antar individu. Nah, lalu dalam emosi itu
erat kaitannya dengan pengelolaan emosi. Nah, pengelolaan emosi dalam organisasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa emosi individu itu dapat mendukung tujuan organisasi. Nah, emosi itu tidak perlu dihilangkan, tetapi harus dikelola sesuai dengan konteks dan juga kebutuhan organisasi. Sehingga emosi itu tidak menjadi penghambat untuk mencapai tujuan organisasi, tapi bisa digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lalu, selain itu juga emosi tenaga kerja. Nah, itu merujuk pada kebutuhan karyawan untuk menampilkan emosi tertentu guna mendukung produktivitas dan juga suasana kerja yang positif. Nah, dalam pekerjaan tertentu seperti layanan pelanggan, karyawan itu sering diminta untuk menunjukkan kebahagiaan atau antusiasme meskipun mereka itu merasa lelah atau stres. Misalnya, kalau misalnya kita menelpon customer service untuk komplain sesuatu, jika si customer service-nya itu merespon dengan tidak baik, itu kan akan berdampak buruk juga bagi reputasi perusahaan tersebut. Nah, lalu tuntutan seperti itu dapat menyebabkan kelelahan emosional tentunya jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Itu adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan juga memanfaatkan emosi secara efektif dalam menghadapi tekanan juga tuntutan lingkungan. Nah, kecerdasan emosional ini melibatkan 5 dimensi utama, yaitu adalah kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, dan juga empati terhadap orang lain, dan juga keterampilan sosial. Nah, pemahaman terhadap emosi di tempat kerja itu membantu menciptakan suasana positif yang mendukung produktivitas dan juga hubungan intrapersonal yang sehat di antara karyawan. Next slide. Nah, lalu ada tahap respon emosional dalam perubahan organisasi. Nah, organisasi itu kan mungkin sering mengalami perubahan gitu. Nah, itu terdapat 5 tahap utama, itu adalah penyangkalan. Nah, di mana individu itu sulit menerima kenyataan terhadap perubahan atau masih denial. Lalu yang kedua adalah kemarahan. Nah, sebagai bentuk frustasi terhadap dampak dari perubahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah tawar-menawar. Itu ketika individu mencoba mencari cara untuk menghindari atau memodifikasi perubahan. Jadi dia tuh seperti mencoba untuk kabur dari perubahan tersebut. Lalu ada depresi yang muncul akibat rasa kehilangan atau ketidakpastian. Nah, lalu yang terakhir itu adalah penerimaan, di mana individu itu mulai menerima perubahan juga beradaptasi dengan situasi perubahan tersebut. Nah, pemahaman terhadap tahapan ini tuh penting bagi organisasi untuk mengelola emosi karyawan mereka secara positif. Nah, lalu ada yang terakhir adalah pengelolaan emosi dalam perubahan. Nah, pengelolaan emosi dalam perubahan organisasi itu sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan proses perubahan tersebut. Nah, emosi yang muncul sebagai reaksi terhadap perubahan itu dapat mempengaruhi sikap dan juga perilaku anggotanya. Sehingga manajer itu perlu aktif dalam mengelola emosi ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, next slide. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang materi konsep keperilakuan dan juga keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Nah, untuk sesi diskusi mungkin akan dilakukan nanti. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih.